Ini untuk teman-teman ketua-ketua organisasi ataupun ekskul. Jangan pernah menganggap atau merasa kalau kita ikut organisasi itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Bagi saya, teman-teman yang sudah menjadi ketua OSIS ataupun ketua organisasi ekstrakurikuler, itu teman-teman sudah menjadi salah satu pelajar yang paling hebat di sekolah teman-teman. Dan teman-teman juga harus memberikan usaha dengan program-program inovasi dan inovatif, sehingga teman-teman itu dilihat oleh semua siswa bahwasanya teman-teman mampu menjabat sebagai ketua yang teman-teman jalani sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Bimantoro di program Go to School Podcast OSIS, obrolan seputar siswa baik kabar Kota Sulsel. Nah, kali ini saya telah hadir di SMA Negeri 9 Makassar dan di samping saya telah hadir Ketua OSIS SMA Negeri 9 Makassar. Kita sambut Muh Abtar H. Oke. Halo Adek. Halo Kak. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saat ini baik. Baik ya. Nggak ada kesibukan apa gitu? Kalau sekarang? kesibukan pasti banyak Kak. Banyak. Iya. Sebelum itu kita melanjut di pertanyaan lanjutan. Coba perkenalan diri dulu dong. Oke, baik. Perkenalkan, saya Muhammad Abtar H. Saat ini saya sedang menjabat sebagai Ketua Umum OSIS periode 2022-2023 dan duduk di bangku kelas 12. Oh, sekarang kelas 12. Persiapan ya, persiapan betul. kuliah ya. Nah, aktivitas hari-hari dan di sekolah itu ngapain, Dek? Kalau aktivitas di sekolah itu pastinya lebih fokus dulu Kak ke pembelajaran. Pembelajaran, Setelah itu pasti langsung terjun lagi ke OSIS Kak. Ke OSIS? Iya. Untuk yang eksternal dari sekolah ada Kalau nggak? eksternal dari sekolah itu banyak. Banyak? Iya. Ya, coba disebutkan. Itu salah satunya itu ada MKP, Musyawarah Kerja Pengurus OSIS, itu tingkat kota dan tingkat provinsi. Oke. Di situ saya sebagai ketua umumnya. Dan untuk tingkat nasional di situ saya ikut di organisasi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di situ saya sebagai manajer humas dan kerjasama. Manajer humas. Tadi di tingkat kota dan provinsi itu MKP ya? Iya, MKP. Terus tadi katanya jadi ketuanya ya? Iya, ketua Kok umumnya. bisa dari menjabat ini tingkat kota, tingkat provinsi pun juga menjabat? Gimana tuh? Kenapa bisa menjabat? Jadi asal-usulnya itu kan ada kegiatan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Oke. Itu semua ketua OSIS Sulsel bisa dibilang 1.000 lebih. 1.000 itu lebih? kita kumpul di asrama haji. Oke. Nah, disitulah dibuat dan dibentuk organisasi melalui pemilihan. Kegiatannya berapa lama? 3 hari, 3 hari 2 malam. 3 hari. Oh, berarti itu sudah kumpul kota dan provinsi Iya, juga? provinsi juga Kak. Kok bisa langsung sama-sama jadi ketua kota jadi, provinsi juga jadi? Ya, karena kan awalnya itu kita pilih dulu ketua tingkat kota. Oke. Nanti kalau misalnya sudah terpilih ketua tingkat kota, nanti kita musyawarah lagi ke tingkat provinsi. Nah, yang naik jadi ke tingkat provinsi itu setiap ketua yang terpilih di kota atau kabupaten. Oh, terus musyawarah lagi Musyawarah lagi ya? untuk tingkat provinsinya. Terus yang tingkat nasional tadi apa organisasi apa? Itu namanya Bastra, Bahasa Bastra. dan Sastra Indonesia. Oh, tingkat nasional berarti Iya, ya? Dek? tingkat nasional. Nah kan pasti kalau tingkat nasional seleksinya ketat dong. Bisa Pasti. dibilang ketat Kak, karena di pengurusnya itu cuma saya sendiri yang SMA. Sisanya Cuma itu sendiri? sudah kerja mahasiswa semester 7. Oh, terus apa? Salah satu persyaratan dari itu? Persyaratannya itu cuma kirim CV. Oke. CV alasan mau bergabung. Cuman Oke. itu Kak. Nah kan kalau kirim CV otomatis kan ada pengalaman organisasi, apa segala macam. Ada. Kan tadi kamu bilang kamu salah satu siswa SMA ya? Iya. CV untuk menulis CV-nya itu gimana? Kan- CV-nya itu saya tulis saya edit lewat Canva saja Kak. Saya masukkan pengalaman, prestasi, asal sekolah, terus hal-hal yang berkaitan lagi dengan organisasi yang mau saya ikuti. Oke. Nah, ngomong-ngomong untuk jadi ketua OSIS itu kapan terpilihnya? Terpilihnya itu bulan November kemarin Kak, 2022. Oke. Untuk awal mulanya kenapa tertarik dengan OSIS itu gimana? Awal mulanya yang pertama pasti mau mengembangkan skill ya Kak. Oke, Public betul. speaking. Terus yang kedua juga mau balas dendam dari SMP karena SMP itu tidak terpilih jadi ketua OSIS. Makanya balas dendamnya di SMA dan Oke. alhamdulillah terpilih. Terus selain dari OSIS, organisasi apa lagi yang dimasuki di sekolah? Di sekolah itu cuma OSIS saja Kak. OSIS saja Iya, ya? Tapi Oh. sebelum menjabat saya ikut di ekstrakurikuler sastra.
Oke, ngomong-ngomong soal untuk menjadi ketua OSIS itu kan pasti butuh usaha keras ya. Betul, Kak. Bagaimana ini seorang Aptar bisa meyakinkan teman-teman di SMA Negeri 9 untuk pilih Aptar? Kalau cerita soal usaha supaya terpilih jadi ketua OSIS itu bisa dibilang ribet persiapannya. Oke, kenapa ribet? Karena waktu itu Kak, semua kegiatan bentrok. Kebetulan tahun lalu itu ada program paling besar, Sesulsel itu futsal Nenkap. Di situ saya sebagai wakil ketua. Nah, itu bentrok persiapannya pas pemilihan. Selain itu juga bentrok lagi kegiatan di ekskul lain. Itu waktu itu saya sebagai koordinator lapangan di persiapan lomba tingkat Kota Makassar. Ekskul apa itu? Itu EXA yang tadi Kak. Oh, EXA tadi ya. EXA. Di situ persiapannya apa ya Kak? Untuk kegiatan lomba debat se-Kota Makassar. Nah, saya panitianya. Nah, terus yang lain di situ juga saya terpilih sebagai delegasi Sulsel untuk ke Jakarta ke kantor Kemensos selama 1 minggu lebih. Nah, kenapa bisa terpilih? Sorry, kupotong. Kenapa bisa terpilih jadi delegasi Sulsel? Saya kurang tahu juga ya Kak, karena tiba-tiba ada dari dinas sosial datang ke sekolah terus panggil kira-kira siapa siswa yang bisa jadi delegasi Provinsi Sulsel ke Jakarta nanti. Terus guru-guru tunjuk? Ya, tunjuknya saya. Lanjut. Nah, dari situ kan saya tidak di sini Kak selama 1 minggu. Padahal selama 1 minggu itu ada banyak proses, mulai dari wawancara, persiapan berkas. Tapi sebelum berangkat ke Jakarta, H-1, itu saya ke sekolah urus berkas buat daftar sebagai ketua OSIS. Setelah urus berkas, pulang, langsung terbang lagi ke Jakarta. Di Jakarta pun bahkan sempat dapat wawancara. Jadi wawancara ketua OSIS Kak. Jadi waktu itu kita keliling museum dari Kementerian Sosial sambil wawancara pegang HP. Oh, berarti via Zoom ya? Via Zoom. Karena kan saya di sana, Kak. Andai kan saya tidak di sana, pasti offline. Terus gini, kan tadi ada ketua apa? Yang Nenkap, ya kan? Terus yang apa? Yang soal sastra itu juga. Nah, gimana itu? Kan posisinya itu memegang pengurus inti. Nah, gimana tuh membagi waktunya? Bagi waktunya di situ saya sempat minta istilahnya break, Kak. Selama 1 minggu. 1 minggu, Tapi di situ saya menawarkan diri, kira-kira apa yang bisa dibantu dari jauh. Nah, kalau di Nenkap itu saya cuma bisa bantu kasih saran, kalau misalnya ada masalah. Terus kalau di EXA ini, saya cuma bantu juga yang sama, kasih saran kalau ada masalah, Kak. Oh, tapi lebih fokusnya yang di delegasi dong? Yang delegasi dulu, Kak. Terus bagaimana? Pasti kan ada rasa nggak enakan nih sama teman-teman yang lain. Saya ikut di delegasi nasional, terus yang lain wawancara offline. Nah, gimana tuh perasaannya? Kebetulan waktu itu juga merasa lebih tidak enak. Iya, betul lah. Apalagi wakilku di sini sendiri urus persiapan. Iya, betul. Jadi waktu sebelum berangkat itu saya cerita dulu, Kak. Jadi begini-begini, kamu atur yang bagian dalam, nanti saya atur bagian luar. Saya chat panitianya. Dan alhamdulillah itu jalan sesuai rencana. Tapi belum masa kampanye ya? Belum kan? Masih masa administrasi ya? Masih administrasi. Nah, terus visi misinya menjadi ketua OSIS? Kalau visi misi itu Kak, saya menyesuaikan dengan program sekolah juga. Karena kan sekolah saya di angkatan saya itu pertama sebagai kurikulum merdeka atau sekolah penggerak. Jadi itu saya lebih ke mengaktualkan saja bagaimana integritas semua siswa supaya mereka itu bisa berprestasi baik di dalam sekolah maupun luar sekolah. Nah, itu lewat programnya OSIS. Mulai dari OSIS buat sosialisasi, mulai dari buat lomba, ataupun mulai edukasi-edukasi lewat media sosial Instagram OSIS lebih tepatnya. Ngomong-ngomong soal organisasi. Nah, ada berapa organisasi di SMA Negeri 9 ini? Ini di SMA 9 ada 12, Kak. 12? 12. Coba tolong disebutin dong. Itu ada OSIS, OSIS, MPK, kemudian itu ada Pramuka, PMR, setelah PMR ada Rohis, Remaja Masjid. Terus ada PMR, Perak, ada PIKR, tapi PIKR ini sudah... PIKR itu apa? PIKR itu tentang konseling siswa. Tapi sekarang sudah tidak ada, Kak. Sudah tidak jalan. Nah, proker terbesar dari kepengurusanmu apa? Untuk proker terbesar itu, Kak, alhamdulillah saat ini terjalan selama 1 minggu. Itu namanya Pesona dan SOADE. Pesona dan SOADE. SOADE itu apa? SOADE itu kita pemilihan putra-putri budaya selama 9. Untuk persiapan itu Pesona dan SOADE butuh berapa lama? 3 bulan. 3 bulan persiapannya? Iya. Berarti banyak dong anggaran juga yang dibutuhkan. Lumayan, hampir 10 juta lah, Kak. Hampir 10 juta? 10 juta. Terus ambil proposalnya dari mana?
Dari dana sekolah, Kak. Dari dana sekolah. Iya, kita juga ambil dari sponsor Telkomsel, Bayu. Sponsor Telkomsel. Telkomsel. Oh, bagus ya. Iya. Nah, terus menurut Aptar, organisasi itu penting apa tidak? Kalau bagi saya sangat penting ya, Kak. Karena yang pertama, apalagi di usia remaja saat ini kan public speaking itu menjadi kunci utama Betul. supaya kita bisa lancar ke depannya. Oke. Itu yang pertama. Terus Oke. yang kedua juga berbicara soal pengalaman, bagaimana cara kita bisa mengatur waktu Betul. di tingkat SMA, Betul. bagaimana cara kita berbicara di depan orang, bagaimana retorika kita, sopan santun kita itu pastinya semua dilatih, tidak ada dalam kelas, dalam pembelajaran, itunya ada di organisasi. Betul. Keren sekali, keren sekali. Nah, prestasi yang pernah Aptar raih di sekolah maupun di luar sekolah itu apa? Kalau disebutkan bukan sombongnya tapi lumayan banyak, alhamdulillah. Oke, sebutkan aja, nggak apa-apa, sombong Kemarin sedikit sih, nggak baru-baru apa-apa. terpilih juara di lomba KTI tingkat provinsi, juara 1, Oke. alhamdulillah. Kemudian juara lomba debat 3, juara 3 tingkat Atas nama? nasional. Itu atas nama sekolah. Atas nama sekolah? Iya, Berarti, tapi pribadi juga bawa. oh, timnya dari mana? OSIS? Dari siswa biasa, Kak. Dari siswa biasa? Atau satu ekskul. Oh, oke. Iya. Untuk mengumpulkan, untuk cari timnya itu dari mana? Biasanya kita saling ajak, Kak. Oh, berarti Bilang, cari yang iya. berkompeten di situ Iya, dong? betul. Oke. Terus apa lagi? Lanjut, Dek. Terus juara esai tingkat kota dan provinsi juga. Oke. Setelah itu terpilih kemarin sebagai duta anti perundungan. Oke. Itu kegiatan dari Kementerian Pendidikan. Iya. Terus, Apalagi ya, Kak, banyak sih. sebut saja. Waktu itu juga Olimpiade Ekonomi tingkat nasional dari Universitas Telkom yang di Surabaya itu peraih medali perunggu. Banyak. Berarti Aptar ini sosok yang aktif berorganisasi. Selain itu mencari lomba-lomba juga aktif ya? Iya, betul. Terus cari pengetahuan untuk mencari info lombanya dari mana? Info lombanya tuh lewat media sosial, Kak, pastinya. Media sosial? Iya, media sosial. Kira-kira terganggu tidak urusan di sekolah, maksudnya pembelajarannya dengan prestasi? Kalau saya sendiri tidak mengganggu ya, Kak, karena bisa bagi waktu, ikut lombanya pas pulang sekolah, belajarnya ya pas sekolah. Oke, saya ambil tadi tidak mengganggu. Nggak mengganggu. Kira-kira ada yang bikin hal yang mengganggu tidak? Atau tidak bertabrakan ceritanya? Pasti kan Pastinya, butuh izin. iya, butuh Betul. izin. Ya, Tapi terus? alhamdulillah juga sekolah sangat support. Jadi siswa yang mau ikut lomba itu pergi saja, tidak usah ikut pembelajaran. Oh, terus bagaimana untuk penilaiannya Abdar? Penilaiannya itu apa ya, Kak? Saya bagi ke dalam beberapa strategi. Oke. Misal kalau misalnya saya dalam kelas saya harus aktif, saya harus tidak pasif. Oke. Makanya pas di luar sekolah itu guru-gurunya bilang, oh enggak apa-apa keluar saja karena ini anak aktif di kelas. Aktif di kelas, betul. Ya. Oke, Abdar ranking berapa di kelas? Alhamdulillah 1, Kak. Ya, terlihat lah. Kan Iya. kalau di luar saja mempunyai prestasi, apalagi di kelas ya. Oke. Iya, betul. Nah, menurut Abdar, pengaruh OSIS untuk siswa itu gimana? Pengaruh OSIS untuk siswa itu saya rasa besar juga ya, Kak. Yang tadi saya sebutkan tentang bagaimana nanti pengetahuan-pengetahuannya, Oke. itu siswa-siswa juga pasti bisa kembangkan potensinya itu lewat Betul. OSIS. Oke. Makanya OSIS di sekolah itu jangan pernah bilang OSIS itu babunya sekolah. Betul. Itu salah besar ya, teman-teman. Ya. OSIS itu bukan babunya sekolah, tapi OSIS itu yang membawa sekolah supaya bisa lebih berprestasi di luar. Oke. Tapi kan ada beberapa pengurus nih yang mengatasnamakan kayak ada kegiatan OSIS terus kita bolos saja kegiatan OSIS. Kan ada beberapa ya. Alhamdulillah Oknum. saya tidak ada, Kak. Alhamdulillah di pengurusannya Abtar Tidak nggak ada. ada. Dulu ya, waktu organisasi, banyak teman-teman saya mengatasnamakan saya izin karena ada acara ini, organisasi. Padahal cuman nongkrong di sekret, mungkin kayak begitu. Kayak, atau istilahnya ngadem di sekret, kayak begitu ya. Iya. Nah, terus Abtar yang begitu sibuk meraih prestasi, meraih organisasi, banyak mencakup organisasi, untuk membagi waktunya, kira-kira Abtar susah enggak? Kalau membagi waktu itu, alhamdulillah saya rasa tidak susah, Kak. Karena saya tahu mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, mana yang harus dikerjakan lebih cepat, mana yang harus dikerjakan tidak terlalu buru-buru. Oke. Berarti prioritas utama Abtar sekarang apa? Kalau yang pertama pasti belajar di kelas, Oke. yang kedua OSIS di sekolah, Oke. ketiga OSIS yang di kota dan Iya, provinsi, dan iya. terakhir di tingkat nasional. Berarti nasional paling terakhir ya Iya, prioritasnya? karena kan juga kegiatannya masih online, Kak. Oh, jadi online tidak ya? terlalu ribet lah.
Tapi nggak pernah offline? Nggak pernah. Oh. Semoga dapat offline. Oke. Terus untuk menjadi seorang ketua OSIS, kebanggaan apa yang Aptar dapatkan? Masalah kebanggaan, bisa dibilang bangga sekali. Betul. Karena yang pertama itu kita lebih dikenal dengan guru, siswa. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua kita punya privilege. Betul. Baik itu privilege lewat nilai, betul. privilege lewat bagaimana cara kita dipandang oleh orang lain. Betul. Itu Kak. Terus kebanggaan yang ketiga juga itu lebih ke diri sendiri karena sampai saat ini, sampai tahap ini, saya bisa sejauh ini dari teman-teman saya yang lain. Oke. Tapi kira-kira pernah iri nggak teman-teman Aptar tuh ngelihat Aptar? Nah kok ini Aptar sibuk banget ya? Jarang di kelas, tapi bagus nilainya ranking 1. Ada nggak? Alhamdulillah tidak ada Kak. Tapi menurut saya pasti saya iri juga dong. Kenapa cuma Aptar yang bisa? Kenapa bukan saya yang bisa? Kadang ada, tapi itu cuma sebagai bahan bercandaan saja. Oke, tipsnya Aptar kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa meraih prestasi banyak dan bisa juga meraih prestasi di kelas? Nah, kenapa bisa? Kalau tips dari saya sendiri itu yang pertama, kita harus tentukan terlebih dahulu apa rencana kita ke depannya. Apalagi di masa SMA. Masa SMA itu bisa dibilang tidak akan terulang lagi. Betul. Nah, yang pertama itu kita harus punya rencana. Yang kedua itu kita harus punya usaha. Percuma kan juga kita punya rencana tapi tidak usaha. Betul. Itu tips kedua. Terus yang ketiga juga doa pastinya. Suka duka menjadi ketua OSIS apa, Dek? Suka dukanya itu Kak pasti diri sendiri ya yang lebih tahu. Iya. Tapi kalau yang masalah sukanya itu pasti kita lebih ceria kalau di luar. Kenapa bisa ceria? Karena apa ya? Istilahnya kalau kita berorganisasi itu semua masalah dilupakan. Atas dasar? Ya itu yang tadi saya bilang ke atas dasar keceriaan. Semua masalah dilupa. Jadi kayak kita lebih have fun lah istilahnya. Berarti ada masalah tapi kalau kumpul sama teman di organisasi pasti hilang semua ya? Pasti hilang. Betul juga. Kembali lagi ke rumah baru didengar kembali. Salah satu dukanya apa? Ya pasti capek lah Kak. Betul, pasti capek. Yang pertama capek, terus yang kedua ekspektasi dari guru, teman, orang tua. Tapi kan output terbayarkan. Ya, terbayarkan ya kan? pasti. Pasti ada hasil yang terbayar dari usaha capekmu itu. Ada, pasti. Pasti kan? Iya. Nah itu kan salah satu, kalau menurut saya itu bukan duka, itu pengorbanan. Nah terus dukanya apa? Misalnya kayak, apa ya, mungkin dijudge apa gitu sama orang gitu. Alhamdulillah kalau yang begitu Kak tidak ada. Tidak ada? Aman? Aman. Makanya menurutku dukanya ya itu. Oke. Nah terus, Aptar nanti ketika selesai dari SMA Negeri 9 ini mau kuliah di mana? Rencana mau ambil 2 pilihan. Ya, Satu di Unhas dan satu di Unair. Unair. Ya. Pilihan pertama? Pilihan pertama Unair. Terus jalur apa? Rencana mau ambil jalur undangan dengan jalur ketua OSIS Kak. Oh, jalur undangan sama ketua OSIS. Tapi kan lebih duluan ketua OSIS ya? Sebenarnya sama jika. Sama tenggat waktunya. Kadang ketua OSIS yang duluan, jalur undangan. Terus kalau sama gimana cara seleksinya? Itu kalau yang tahun ini yang saya dapat kabar, kita itu nanti input dulu data-data di SN. Di SN. Data-data SN itu kita masukkan ke ketua OSIS, jalur ketua OSIS. Jadi nanti pengumumannya kita kurang tahu mana yang lebih cepat. Tapi sama-sama berkasnya dikirim. SN lewat, OSIS lewat. Tinggal tunggu pengumuman. Iya, tinggal tunggu pengumuman. Tapi berarti beda dong jalur SN, maksudnya pilihannya juga pasti beda. Beda kan? Beda. Terus untuk jurusannya, Aptar lebih minat di mana? Kalau jurusan lebih minat ke dunia politik dan pemerintahan. Dunia politik dan pemerintahan. Kenapa mau turun di dunia politik dan pemerintahan? Apa ya? Karena saya rasa juga saya lebih siap berkontribusi di dunia itu. Karena kan masih banyak anak muda, masih banyak yang seumuran saya itu masih tidak terlalu tertarik di dunia politik dan pemerintahan. Makanya saya rasa saya sebagai anak muda juga, sebagai pelajar, pasti siap untuk terjun ke situ. Walaupun saya harus dibilangi, beda dari yang lain. Ada jurusan teknik informatika, ada jurusan hubungan internasional, kenapa harus politik? Biasanya orang mau terjun di politik itu ketika di masa-masa kuliah. Iya. Organisasi di kuliah itu mendoktrin kita benar-benar bagaimana kita untuk bisa berpolitik. Organisasi pun juga itu termasuk politik di dalamnya, ya kan? Cuman mungkin Aptar sudah ada ancang-ancang lebih awal nih dari teman-teman yang lain, maba mungkin yang lain nanti di angkatannya Aptar
bagaimana saya bisa fokus untuk terjun di dunia politik dan yaitu dunia politik. Iya, Kak. Nah, pernah tidak Aptar bolos karena OSIS? Alhamdulillah tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Enggak. Oh, berarti tetap harus prioritaskan sekolah ya? Iya, Tentunya. Kak. Tetap prioritas nomor 1 itu belajar. Oke. Terus pernah tidak Aptar dimarahi sama orang tua karena OSIS? Kalau dimarahi pasti sering ya, Kak. Oke. Kadang dibilangi kayak anggota DPR pulang Oke, malam. oke. Tapi dari luar itu semua pasti kadang orang tua juga berikan support. Oke. Tapi pernah tidak sampai dilarang betul-betul? Jangan sampai ikut kegiatan OSIS lagi ya? Tidak pernah, tidak? Kak. Oh, berarti cuman dilarang pulang malam Iya, Kak. doang kan? Gitu. Oke. Terus pernah tidak prokernya ditolak oleh pembina atau guru? Oh, kalau untuk sekarang di kepengurusan gitu udah pernah, Kak. Nggak pernah. Berarti Alhamdulillah. prokernya di ACC terus sama ACC guru semua. ya? Berarti Aptar termasuk dipercaya sama guru ya? Alhamdulillah. Bagus juga. Pernah tidak Aptar berkelahi dengan sesama pengurus OSIS? Kalau berkelahi tidak pernah, Kak. Tapi kalau yang masalah beda pendapat Oke, itu pasti pasti sering. sering. Nah, sebagai ketua juga kan kita harus jadi jalan penengah. Oke. Mana yang harus didahulukan dan mana yang harus didengar. Oke. Tapi pernah Aptar alami seperti Pernah, itu? sering. Oke. Pernah tidak Aptar punya musuh? Musuh juga alhamdulillah enggak. Enggak, pernah? Enggak. Berarti Aptar termasuk orangnya humble ya? Humble, Kak. Oke. Nah, kata-kata terakhir buat penonton. Untuk Aptar. Oke, ini untuk teman-teman ketua-ketua organisasi ataupun ekskul. Jangan pernah menganggap atau merasa kalau kita ikut organisasi itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Bagi saya, teman-teman yang sudah menjadi ketua OSIS ataupun ketua organisasi ekstrakurikuler, itu teman-teman sudah menjadi salah satu pelajar yang paling hebat di sekolah teman-teman. Dan teman-teman juga harus memberikan usaha dengan program-program inovasi dan inovatif, sehingga teman-teman itu dilihat oleh semua siswa bahwasanya teman-teman mampu menjabat sebagai ketua yang teman-teman jalani sekarang. Wah, keren sekali. Nah, saya ucapkan terima kasih Aptar telah menyambut saya dan tim Kabar Kota Sulsel di Sekolah SMA Negeri 9 Makassar ini. Oke, buat para penonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nantikan program Go to School selanjutnya. Saya Yuda Bimantoro, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.